Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya Novel Nugraha, dan pada video kali ini kita memasuki materi baru, yang mana materi itu bernama React Router. Nah, sebelum kita lanjut ke dalam videonya, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa tentang React Router. Jadi, singkatnya React Router ini nanti teman-teman akan eh, membuat sebuah routing ya untuk halaman. Jadi intinya dengan adanya React Router, dia ini biasanya digunakan untuk menangani perpindahan halaman nih. Halaman routing dalam aplikasi single page. Nah, mungkin sudah tergambar bagi teman-teman. Nanti di website dia ada beberapa page dan kita akan menekan halaman tersebut dan dia berpindah ke situ. Jadi mari saja kita bahas tentang latihan dan project yang sudah saya buat. Oke, baik teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan latihan dan masuk ke project, saya akan menampilkan referensi yang saya gunakan di dalam project dan di latihan sebagai error patch-nya itu tampilannya. Nah, jadi untuk dashboard desainnya seperti ini yang bakal saya gunakan di project. Lalu untuk error patch yang saya gunain ini dia, dan nanti dia hanya akan berubah kodenya saja, dan begitu juga di latihannya. Baik teman-teman, sekarang kita bakal membahas tentang latihan kemarin. Nah, latihan kemarin itu dia diminta antara lain untuk membuat title, breadcrumb, dan juga children. Lalu dia ada design error yang mana udah kita pilih. Ini dia yang saya pilih. Lalu nanti dia bakal di per page itu sesuai page ini akan menampilkan tabel data-data JSON. Nah, baik, karena kita hanya membahas sekilas di latihan ini, jadi saya akan menampilkan hasil yang sudah saya buat untuk latihan pertemuan 6. Nah, jadi di dashboard seperti ini biasa, dan di order dia ada tabel ya, tabel order ID, customer name, status, total price, order date, dan juga ada button add order. Nah, jika di codingannya teman-teman bisa lihat, di sini dia di orders. Ini orders dia merupakan item side di sidebar. Nah, jadi bisa kita lihat layoutnya seperti ini. Sidebar nih ada cons menu class is aktif, berarti dia jika dipilih akan aktif. Ini dia di hover warna green gitu. Nah, ini list menunya. List menunya saya jadikan komponen. Berarti dia ada dashboard, order, customer, error 403, 1 sampai 400. Jadi bila kita masuk ke list menu, kita bakal melihat nih codingan untuk isi dalam item sidebar ini. Ini dia letaknya, tak salah saya, di komponen ya. Nih, list menu. Ya. Dia ada list menu dan berbagai macam. Nah, itu ada order ID, order ID, customer name-nya. Ini dia merupakan data JSON. Saya letak di assets seperti ini dia. Nah, selepas itu untuk menampilkan data order JSON-nya ini menjadi sebuah tabel, itu saya buat sebuah komponen lagi yang namanya order table. Nih, jika teman-teman lihat lagi, dia ini ada tabelnya, order ID sampai order date. Setelah itu di mapping dia ya, datu dia diambil nih isinya, order ID, customer name, status, seperti yang ada di order JSON tadi. Setelah itu di pagesnya itu bisa kita lihat di orders. Ini dia ada sebuah state ya. State ini state yang sudah dibuat ini akan untuk menampilkan nih, untuk menampilkan formnya.
Jadi bila kita klik add button order ini, dia akan menampilkan ya. Oke. Kurang lebih sama juga dengan customer, cuman dibedain cara pemanggilannya aja. Untuk order customer gitu. Nah, jadi kita sudah membahas tabel dan juga kita membahas tentang title, breadcrumb ini ada juga ya. Lalu yang terakhir untuk latihan itu error page ya. Jika teman-teman pergi ke path yang asal-asal, dia akan menampilkan halaman 403, dan ini juga karena harus ditampilkan di list bar, jadi saya buat ya 403, 401, 400, kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, untuk pembahasan dari latihan kita cukupkan sampai sini, dan kita akan beralih ke pembahasan project kita. Oke, nah baik teman-teman, sekarang kita masuk untuk pembahasan project kita, yang mana itu project Intercare ini, Intercare Apps. Nah, jadi sebelum kita masuk membahas tentang halamannya satu persatu, ini saya akan menampilkan ulang kembali referensi yang akan digunakan. Ini dia untuk dashboardnya, dan ini untuk error yang di project, referensinya seperti ini. Oke. Sekarang mari kita akan membahas untuk page-nya satu-satu. Nah, sekarang kita akan pertama kali melihat ini dashboard untuk tampilan awalnya ya, basic. Nah, jadi untuk pertama kali kita akan coba masuk ke pelanggan. Ini pelanggan sengaja saya buat datanya cuman beberapa saya seperti 3 biji ini. Jadi kita tidak perlu melihat banyak tabel. Nah, memperlihatkan banyak data, jadi ya segini, tapi dipakai internetnya ini banyak ya. Oke, jadi setelah itu kita akan melihat dulu di halaman pertama kita, yakni pelanggan. Nih, untuk recruiternya teman-teman bisa lihat ya, letak halaman ini semuanya pathnya sudah dimasukkan ke dalam app.cx ya. Nih. Jadi teman-teman bisa melihat di sini ada halaman untuk ke paket, tagihan, pelanggan, dan ini juga kita jangan lupa untuk mengimportkannya agar terbaca, agar terrender deh. Ini untuk errornya. Nah, yang jadi pembahasan kita sekarang itu di menu halaman pertama, yakni pelanggan. Nah, menu halaman pelanggan ini bisa kita lihat elemennya pelanggan. Dia di sini letaknya ada di halaman utama, pages, mana dia di sebuah folder pelanggan. Ini dia pelanggan, ini maksudnya pelanggan.jsx. Jadi teman-teman bisa lihat di sini dia. Berarti di sini codingan kita. Nih. Jadi bisa dilihat ini title-nya pakai internet, breadcrumb-nya pakai internet.paket. Di sini dia. Lalu setelah itu ada buttonnya, dan yang mana itu dimasukkan ke dalam page header. Page header ini dipakai berulang kali, soalnya dia nanti dipakai juga untuk halaman kedua dan ketiga pakai internet dan tagihan. Nah, jadi bisa teman-teman lihat di pelanggan ini dia ada tabelnya mulai dari ID, nama, email, nomor, speed, sewa, kuota bandwidth, dan kontraknya. Ini semua sudah tercantum. Lalu dia di mapping nih pelanggan datanya. Pelanggan data ini dia merupakan mappingan dari pelanggan.json nya ini, data-data yang saya bilang tadi. Nih. Jadi setelah itu dia akan dimasukkan ke dalam kolom-kolomnya. Nah, seperti itu dia tampilannya, dan kita menekan tailwind.css jangan lupa juga ya teman-teman. Nah, setelah kita membahas halaman pertama yang sudah selesai karena dia cukup simple, kita akan beralih ke ke halaman paket internet. Halaman paket internet akan lebih banyak lagi nih. Nah,
Di halaman paket internet ini dia sudah tersedia nama paket, deskripsi, harga, speed, kuota, kontrak, image dan teks seperti biasa yang sudah saya pernah buat juga. Jadi dia menampilkan list paket internetnya, dan ini dia halaman kedua ini dia ditampilkan. Jika teman-teman ingin melihat tampilannya, teman-teman bisa langsung saja buka di app.js nya dan teman-teman lihat seperti paket. Berarti paket di sini letaknya di paket list search filter ya, di folder halaman utama ini. Halaman utama paket ya, paket list search filter. Nah ini. Jadi kurang lebih codingannya sama. Dia ada tabel dan dia ada filter paket juga. Ini dia membaca semua data JSON-nya. Ini dia datanya ada 30 ID, 20. Setelah itu kurang lebih sama juga dengan yang ditampilkan di pelanggan. Nih paket datanya. Ini sebenarnya kita nggak pakai filter, jadi codingan yang ini saya matikan ya. Misalnya tidak saya matikan, kita teman-teman bisa cari paketnya nih sekaligus. Jadi saya matikan saja karena sesuai dengan pembahasan videonya yang hanya menjelaskan menu praktikum ini saja, menu dari project saya. Dan yang terakhir itu halaman dari tagihan atau halaman ketiga. Ini dia. Jadi teman-teman bisa lihat di app.jsx nya dia tagihan, letaknya ada di halaman utama, slash pages, slash tagihan, dan dia memiliki data ordersnya ini di sini. Nah teman-teman bisa lihat tagihannya seperti ini. Lalu yang terakhir untuk error patch dia sudah ada patchnya tersendiri lagi, yang mana dia codingan seperti ini. Dia akan dia membutuhkan props seperti image, code, dan dash, yang mana image ini adalah sebuah gambar errornya, dan dia kode berapa, dan itu deskripsinya seperti ini error karena apa gitu. Nah jadi teman-teman untuk image ini dia bakal ngambil di ini dia di public image. Jadi sebentar saya coba lihat lagi terkerat sebentar. Terus kita runkan kembali. Jadi dia untuk error pagesnya itu kita coba masukkan nih seperti ini teman-teman. Nah jadi dia letaknya itu di public image, dia error ini di sini. Nah jadi yang tadi itu halaman yang utama, yang mana jika dia ditampilkan itu halaman errornya, dia akan menampilkan seperti ini. Nah untuk routingnya teman-teman bisa lihat ini error patch-nya img, dia path-nya image, error png, kodenya berapa, dan ini title-nya dan deskripsinya seperti itu. Oke teman-teman, jadi seperti itu untuk halaman 1, 2, 3, dan terakhir itu halamannya ketika error. Oke baik teman-teman, sudah berakhir juga video kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, dan teman-teman sudah melihat bagaimana progres project dan latihan saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.